dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan hari ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang teks yang menceritakan hewan atau binatang. Tahukah kalian teks narasi yang menceritakan tentang binatang atau hewan? Ya, namanya teks fabel. Mau tahu lanjutannya? Yuk, ikuti video berikut. Assalamualaikum. Hari ini Ustadzah akan menceritakan cerita fabel. Sudah siap mendengarnya? Tentang semut dan belalang. Begini ceritanya. Di musim panas yang hangat dan cerah, sedikit menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal di musim dingin. Sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benak belalang bahwa musim panas yang sedang dinikmatinya sekarang sudah akan berakhir. Musim panas yang membuatnya ceria sudah akan berganti ke musim dingin, di mana hujan akan turun dengan lebat disertai suhu udara yang sangat rendah. Di saat belalang sedang asiknya bermain biola, dia melihat semut yang giat melewati rumahnya. Belalang yang masih riang tersebut ingin mengajak semut bermain bersama, dan semut pun diundangnya untuk bersenang-senang. Tapi tak disangka, belalang yang mengajak semut, tetapi semut menolak. Semut menolak dengan sangat santun. Semut berkata pada belalang, "Maaf belalang, aku masih ingin bekerja. Aku ingin ada bekal di musim dingin. Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak, serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat." Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting, semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. Ayolah, nikmati hidup kita, sanggah belalang. Belalang pun masih dengan kebiasaannya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tak disangka, musim panas berakhir jauh lebih cepat daripada biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki cukup persediaan makanan. Ditambah rumahnya rusak dan tak layak huni. Dengan harapan tinggi dan lunglai, belalang menuju ke rumah semut dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makanan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu dan bekalku saja hanya cukup untuk keluargaku." Belalang akhirnya meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Dalam hati ia bergumam, "Andai aku mengikuti nasihat semut, saat itu aku bekerja keras. Pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak dalam rumah."
Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Biasanya, binatang-binatang tersebut memiliki karakter seperti manusia. Ada karakter baik dan ada juga karakter tidak baik. Contoh perilaku karakter baik misalnya jujur, sopan, pintar, bersahabat. Dan kalau berkarakter tidak baik, contohnya seperti licik, sombong, suka menipu. Kemudian, ciri umum fabel. Pertama, fabel jelas tokohnya adalah binatang. Kemudian, memiliki karakter seperti manusia. Tokoh binatang bisa berbicara. Nah, ceritanya itu memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Misalnya ketika cerita si kura-kura dan si kelinci ketika lomba lari. Nah, yang menang itu si kura-kura. Kenapa? Padahal kan kelinci itu larinya lebih cepat. Karena apa? Karena si kelinci itu selalu menyepelekan dan sombong. Dia istirahat dulu dan hingga kura-kura yang menang. Nah, karena sombong, karena membuang waktu, akhirnya dia kalah. Itu akibatnya. Gitu ya. Fabel itu menggunakan latar alam. Nah, pasti kalau binatang kan hidupnya di alam. Jadi, fabel juga seperti itu. Jadi kehidupannya di hutan, ceritanya di sungai, di kolam, di danau, gitu. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada kalimat naratif atau kalimat yang menceritakan. Contohnya kalau di sini itu katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Nah, tuh yang kemudian yang kedua kalimat langsung atau berupa dialog. Banyak ya biasanya kalau di cerita narasi. Contohnya, kau mau kemana kura-kura? Tanya kancil. Nah, gitu biasanya ditandai dengan tanda apa? Tanda petik 2 biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Contohnya, aku nggak mau ikut kelinci, aku nggak berani melawan kelinci, aku enggak. Kan seharusnya tidak ya. Tapi kalau bahasa sehari-hari biasanya menggunakan kata enggak. Kemudian apa lagi? Nggak mau, malas. Nah, sebenarnya kan malas, tapi itu menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian kita menuju unsur intrinsik fabel. Nah, yang pertama itu ada tokoh. Tokoh itu hewan ya, hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Bisa protagonis, antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Nah, kalau tokoh utama itu apa? Tokoh yang sering dibicarakan, sering muncul, sering menjadi pusat cerita. Nah, kalau tokoh pembantu itu tokoh tambahan. Kemudian selanjutnya yaitu penokohan. Nah, kalau tokoh kan hewannya saja atau nama hewannya saja. Tapi kalau penokoh itu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau akan antagonis yang tidak disukai. Kemudian watak tokoh dapat disimbolkan dari penggambaran fisik. Misalnya kelinci telinganya panjang, giginya besar 2, tuh warnanya misalnya putih atau hitam. Kemudian bisa juga lewat tindakan tokoh, misalnya kelinci itu licik,
Kancil cerdik. Dia kenapa cerdik? Dia banyak idenya. Kemudian dialog tokoh, dialog percakapan, monolog. Nah, monolog itu berbicara dengan dirinya sendiri, biasanya membatin kalau kita ya. Kemudian komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Selanjutnya setting atau latar. Nah, itu merupakan tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar apa? Latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Kemudian tema. Nah, tema itu apa? Gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Nah, yang terakhir itu ada amanat. Amanat apa? Amanat pesan yang disampaikan oleh penulis secara tidak langsung. Jadi itu ya, teks fabel adalah teks yang tokoh-tokohnya meskipun hewan tapi memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk karakternya, juga bisa berbicara seperti manusia. Nah, sudah paham kan tentang teks fabel? Nah, kalau sudah paham, Ibu Iriana Andi, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.